Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Qadarul Hikmah. Saya dari kelas E2 dengan NPM 1012041. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dahsyatnya sakaratul maut guna memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Di sini ada pengertiannya. Sakaratul maut sendiri merupakan ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada lagi satupun bagian jiwa yang terbatas dari rasa sakit itu. Para nabi pun mengalami sakaratul maut. Apa yang terjadi pada Nabi alaihi musallam berupa pedih dan rasa sakit menghadapi kematian serta sakaratul maut memiliki beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, agar makhluk mengetahui kadar sakitnya maut meskipun hal itu tidak tampak. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan keutamaan dan meninggalkan derajat para nabi di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya pedang. Kematian dalam Al-Quran. Kematian bersifat memaksa dan sikap menghampiri manusia walaupun kita berusaha menghindarkan resiko-resiko kematian. Yang kedua, kematian akan mengejar siapapun meskipun ia berlindung di balik benteng yang kokoh atau berlindung di balik teknologi kedokteran yang canggih serta ratusan dokter terbaik yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, kematian akan mengejar siapapun walaupun ia lari menghindar. Selanjutnya ada kematian datang secara tiba-tiba, dan kelima adalah kematian telah ditentukan waktunya. Di sini ada dahsyatnya sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah atsar, para sahabat Rasulullah SAW, Ka'ab al-Ahbar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon yang berdiri dimasukkan ke dalam perut seseorang, lalu seseorang menariknya dengan sekuat-kuatnya, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagian orang yang sedang sakarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicambuk dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Proses sakaratul maut sendiri bisa memakan waktu yang berbeda untuk setiap orang dan tidak dapat dihitung dalam ukuran detik seperti hitungan waktu dunia ketika kita menyaksikan detik-detik terakhir kematian seseorang. Rasa sakit sakaratul maut dialami setiap manusia dengan berbagai macam tingkat rasa sakit. Ini tidak terkait dengan tingkat keimanan atau kezaliman seseorang selama ia hidup. Sebuah riwayat bahkan mengatakan bahwa rasa sakit sakaratul maut merupakan suatu proses pengurangan kadar siksaan akhirat kita kelak. Di sini ada 4 hal yang semestinya dilakukan seseorang terhadap anggota keluarga yang mengalami naza atau sakaratul maut. Yang pertama itu menidur miringkan orang tersebut ke sisi badan sebelah kanan. Yang kedua, disunahkan mengajari atau mentalkin orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat syahadat. Yang ketiga, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sakarat. Yang keempat, orang yang sedang mengalami sakit dan merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, ia dianjurkan untuk berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada fakta mengenai sakaratul maut yang akan dialami oleh semua manusia. Dan ada 3 tanda sakaratul maut sudah mendekat dalam Islam. Yang pertama itu tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang kedua, lebih berat untuk orang zalim dan selalu bermaksiat. Dan yang ketiga itu penguji keimanan. Mengosongkan hati dan pikiran kecuali kematian. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan beberapa sahabat dan ahli fikih
untuk membicarakan beragam hal. Di dalamnya terdapat sosok Ibrahim At-Taimi yang pernah berkata tentang kematian sebagai berikut. Dua hal yang memutuskan kematian dunia dari diriku adalah mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalimat beliau disambung oleh Ka'ab, barang siapa mengenal kematian, niscaya semua musibah dan masalahnya akan terlihat sepele bagimu. Di sini ada tanda sakaratul maut mendekat. Yang pertama itu napas semakin berat, lelah dan mengantuk, lalu ada keringat di bagian dahi. Ada tanda husnul khotimah. Yang pertama itu meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang kedua meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan perut, dan meninggal karena jatuh atau tenggelam. Berikut ada doa agar mudah menghadapi sakaratul maut. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.